Assalamualaikum, halo guys, welcome to SMP ASBJ. SMP Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening adalah sekolah yang berdiri sejak tahun 2011 yang berada di wilayah Kota Bekasi sebagai sekolah yang memadukan akidah, akhlak, kebangsaan, sains, dan teknologi dalam framework spiritualisasi pendidikan. SMP Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening menempati area seluas 4.215 meter persegi dan merupakan sekolah nasional berwawasan internasional yang mengimplementasikan sistem spiritualisasi pendidikan dengan menciptakan lingkungan Islami bagi peserta didik untuk mewujudkan visi dan misi sekolah dengan tetap mempertahankan budaya dan karakter positif bangsa Indonesia untuk mendukung terbangunnya generasi yang unggul. SMP Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening menerapkan sistem program unggulan, yaitu meningkatkan literasi Al-Quran dengan penguatan tahfidz dan tahsin. Melalui program ini, peserta didik membekali dirinya dengan hafalan 3 juz, di antaranya juz 28, juz 29, dan juz 30. Untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, sekolah ini dilengkapi beberapa fasilitas, di antaranya laboratorium IPA, laboratorium komputer, ruang perpustakaan dan ruang multimedia yang terhubung langsung dengan Perpustakaan Nasional, studio musik yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai, fasilitas olahraga, di antaranya lapangan basket, lapangan futsal, dan lapangan bulu tangkis, serta ruang UKS yang didampingi oleh tenaga kesehatan. Untuk memberikan pembekalan organisasi, menyalurkan bakat, serta meningkatkan kepemimpinan, SMP Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya
SMP Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening juga memiliki beberapa program unggulan yang diadakan setiap tahun. Di antaranya, Field Trip Lost in the City Singapura Malaysia, Field Trip Jogja, Malang, English Camp Pare Kediri Bali, dan Bela Negara. Dengan bekerja sama dengan semua pihak, diharapkan SMP Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening akan terus menjadi sekolah unggul dan berkomitmen bukan hanya prestasi, tetapi juga menjadikan siswa berkarakter, berkompeten, dan berakhlak mulia. Melalui program yang ada di SMP Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening, kami siap untuk menjadi pelajar yang unggul di bidang spiritual, emosional, intelektual, dan go internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Irma Ayu Pratiwi. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling di SMP Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening. Dan saya juga merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor UKG 2016 996 96117 dan NIM PPG saya adalah 2213845. Saat ini saya akan menampilkan video layanan konseling individu dengan teknik bangku kosong. Sekian dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama, apa kabar Rama? Alhamdulillah baik Ibu. Baik? Baik banget. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, Bu Irma mau kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai ya. Bu Irma atau Rama dulu yang mimpin doa? Ibu aja. Oke, baik. Tapi nanti yang tutup Rama ya. Ya. Sebelum kita mulai hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Rama, terima kasih Rama sudah mau hadir di ruangan ini. Semoga kita bisa, Bu Irma dan Rama bisa sama-sama membawa manfaat dari kegiatan ini ya. Oke. Tadi udah sarapan dulu? Udah Ibu. Sudah. Sarapan apa? Nasi sama abon. Sama abon. Oh iya, kamu suka abon? Banget. Oh, abon apa? Sapi. Enak banget gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi hari ini insya Allah kita akan mengadakan konseling individu. Konseling individu ini merupakan kegiatan di dalam BK yang berfungsi untuk berupaya gitu ya. Bu Irma membantu Rama berupaya untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, semoga dengan adanya ini setidaknya Rama bisa lebih enjoy, terus Bu Irma juga semakin dekat sama Rama gitu. Harapannya seperti itu. Gitu. Enjoy dalam kehidupan sehari-hari dan bisa lebih banyak berteman dengan orang lain. Ya, paham? Sampai sini oke? Oke, baik. Nah, kita siap ke agenda berikutnya.
tapi terserah nih Rama merasa keberatan atau enggak, 40 menit atau boleh lebih cepat. Lebih cepat lagi. Oke, berapa menit? 20. 20 menit. Oke, baiklah, 20 menit ya. Tapi kalau lewat-lewat dikit nggak apa-apa lah ya. Bapak yang bikin Yang penting, duluan. oh gitu. Yang penting nggak lebih dari 40 menit. Ya. Oke, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Insya Allah selama 20 menit ke depan. Oke. Nah selanjutnya, Rama ingat nggak? Waktu itu Bu Irma pernah menyebar angket yang awal-awal itu lewat Google Form tentang teman, siapa teman yang disukai, siapa teman yang tidak disukai, betul nggak sih? Betul. Pernah ya? Rama sakit waktu itu, terus Bu Irma WA Rama, ya. Nah terus Rama ikut menjawab kan? Oke. Dan ternyata dari hasil itu, nah Bu Irma penasaran sama Rama. Kira-kira bagaimana? Kan Bu Irma nggak masuk ke kelas ya, Bu Irma nggak bisa melihat semuanya satu persatu. Nah, makanya Bu Irma penasaran sejauh ini dari Juli sampai ke November, bagaimana pertemanan kamu di kelas? Bagaimana sekarang berteman sama siapa dan segala macam gitu. Mungkin kamu boleh dibuka maskernya. Oke. Dari Juli. Juli apa Juni? Juli ya, kita masuk Juli kan ya? Dari Juli temenannya sama Ayah, sama Ayah Rara. Di situ pertengahan ke November temenannya sama Rara sama Zara itu. Di situ belakangan ini Rara, Zahra, Rania, Anissa. Oke. Sama anak-anak 7C. Rara, Zahra, Rania, Anissa. Oh Rania sama Anissa yang 7B ya? Iya. Rara 7C, Zahra 7A. Oh berarti tinggal tersisa Zahra yang di kelas 7A. Iya. Berarti Naya, Maisha, Putih, Denny, enggak. itu udah gak dekat lagi. Dekatnya paling kalau namanya kan biasa di struktur kelas kan itu membahas uang kas gitu. Oh gitu, sebatas itu ya. Nah, kalau kan Bu Irma tuh ingat-ingat tuh kamu awalnya dekat banget tuh, kemana-mana bareng, makan di kantin bareng, betul nggak sih? Betul kan? Bahkan waktu itu kita tuh kesini bareng juga kan kalian. Waktu itu kan cerita-cerita. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau boleh Bu Irma tahu ada apa? Ya kan itu yang saya sengaja undang aneh kan undang Naya gara-gara marah itu. Terus si Naya pernah bilang di WA katanya dia tuh nggak mau lagi sama saya karena saya tuh marahnya mungkin sedikit main fisik, terus mungkin pernah play victim, maksudnya kayak apa ya, play victim tuh kayak jadi pura-pura jadi korban gitu loh. Dia ngomong gitu. Terus habis itu ya udah gitu. Dia bilang dia nggak mau temenan sama saya tuh bukan gara-gara Putih sama Maisha, tapi emang karena dia sendiri yang mau. Terus perasaan Dulu kan itu tuh belakangan ini kan kemarin si Naya macetnya kayak gitu kan. Habis itu ya udah di situ saya ya nangis selalu kan yang kata itu yang saya tadi dulu. di WA nangis itu ya. Ya udah. Itu baru tuh kejadiannya pas kamu WA Bu Irma.
Aku enggak itu nangis gitu. keinget lagi yang kata-kata yang kayak Oh, aku lupa dikirim pengalaman apa. tapi itu jadi pelajaran buat jadi mama. Ini salah satu sahabat dekat Naya. Salah satu sahabat dekat Rama kan ya kalau nggak salah ya. Kamu mau nangis? Kamu dulu? Ini yang membuat Bu Irma akhirnya bertanya-tanya kemarin. Yang membuat Bu Irma bertanya-tanya kemarin sebenarnya apa sih dengan Rama akhir-akhir ini? Karena Rama tuh jauh berubah. Yang tadinya Rama riang, yang tadinya Rama, ibu aku ini kan khasnya Rama tuh ngomong sama gitu kan ya, sambil gerak-gerak kepalanya segala macam. Sekarang Bu, ya gitu aja gitu. Itu kan makanya tadi Bu Irma bilang di awal sebelum kita mulai sesi ini, berubah kenapa? Gitu kan ya, sempat ya Bu Irma ngomong tadi kan gitu kan. Nah, ternyata apa yang kita lakukan selama ini ternyata memiliki efek ke depannya gitu kan. Nah, tapi sekarang Bu Irma oke lah, Bu Irma tidak mau membahas itu terlebih dahulu, tapi yang mau Bu Irma bahas adalah kesehariannya Rama itu sebenarnya gimana kalau di rumah? Apakah sama orang tua bisa terbuka, atau segala macam keinginan Rama itu terpenuhi, atau apa gitu? Atau mungkin mohon maaf kalau orang tua marah, apakah mereka melakukan hal yang sama seperti kalau Rama marah ke teman-teman? Enggak. Kalau bunda marah cuma capek doang sih. Kan yang dari suruh saya tuh turunnya dari bunda. Tapi kalau fisik kayaknya emang dari saya sendiri. Oh gitu. Kalau ayah enggak? Enggak. Oh, ayah jarang marah? Jarang marah Oh, banget ya. Masya Allah, enak dong. Oke. Kamu lebih senang sama ayah atau sama ibu? Maksudnya kalau lebih senang, lebih dekat sama ayah atau sama ibu? Dua-duanya Oh, dua-duanya. Bisa cerita sama dua-duanya? bisa. Soalnya tiap kali cerita kan dijemputnya sama bapak kan. Nah waktu pulang di motor ya cerita-cerita, bisa sampai rumah cerita-cerita lagi ke bunda yang sama kayak yang di motor gitu. Oke, baik. Nah, sekarang Bu Irma punya ini nih. Bu Irma punya games. Kursi ini yang Bu Irma tempati adalah kursi di mana kamu tidak membenarkan atas perilaku yang menurut kamu normal gitu ya. Mungkin tadi playing victim, atau mungkin tadi kadang suka main fisik segala macam gitu kalau marah, atau mungkin ada temperamen misalkan gitu ya. Nah, di sisi sini yang Rama duduki itu adalah hal-hal yang alasan yang dibenarkan kenapa kamu boleh seperti itu. Paham? Kalau ini adalah alasan yang tidak dibenarkan. Oke? Paham? Sedikit. Bu Irma ulang ya. Bu Irma ulang. Jadi ini nama permainannya adalah empty chair atau bangku kosong. Bukan bangku kosong yang ini, bukan ya, bukan. Kamu tahu nggak ya? Tahu yang Tahu nggak ya? yang gerak-gerak itu kan di video. Yang mana? Film. Oh, Tapi itu film. zaman Bu Irma SMA sih, nggak tahu deh kamu. Tahu tahunya video, jadi kayak video Facebook itu isinya video
Di situ video kursi yang goyang-goyang yang khasnya nenek itu gerak-gerak. Videonya lama banget kan, gerak-gerak sampai nggak bikin penontonnya fokus. Habisnya di detik terakhir tuh ada jam gitu. Wah itu dulu kalau udah gak suka banget ini kalau begitu. Ya, tapi bukan itu ya maksudnya, tenang-tenang, ini tidak ada jump scare di sini, oke? Nah jadi empty chair-nya atau bangku kosong ini adalah nanti gimana ya, aturan permainannya nanti kamu bolak-balik gitu ya. Nanti kamu duduk di sini, Bu Irma duduk di kebalikannya. Kalau kamu duduk di sini, lagi bagian di sini, kamu harus mengungkapkan alasan-alasan yang tidak dibenarkan kenapa kamu boleh melakukan hal tersebut gitu. Misalkan yang nggak dibenarkan dalam berteman kan nggak boleh main fisik gitu ya. Nah itu kenapa alasannya yang nggak boleh, akibatnya apa segala macam, paham? Kalau di sini adalah kalau kamu lagi duduk di sini itu mengungkapkan alasan-alasan yang dibenarkan. Apa Bu, itu kan bagian dari saya, ini itu gitu. Paham? Oke? Oke, baik. Kita akan berhenti sampai kamu menemukan titik tidak nyamannya kamu di mana. Ya? Paham sampai sini? Dulu? Iya. Iya. Oke, dimulai dari sini dulu ya, kita pindah tempat. Nah. Oke. Sekarang dia mau tanya, alasan kamu melakukan itu kenapa? Melakukan tadi yang suka marahnya meledak-ledak, terus kadang tanpa sadar itu main fisik segala macam. Nah, mungkin apa ya, aku kan awalnya sebenarnya itu kan, tapi nggak tahu kok melampiaskan kemana, jadi kadang suka nggak sengaja melampiaskan ke temen. itu dibenarkan atau tidak dibenarkan? Kalau dibenarkan kan ya, Kalau di sini kan yang tidak dibenarkan. Alasan kamu kenapa itu tidak dibenarkan, kenapa? karena nanti dijauhin, Dijauhin, oke. Terus apa lagi? terus diomongin. Diomongin, terus apa lagi? Terus pada ngajak-ngajak yang lain buat bilang sama tadi. Oke, terus Udah. udah. Oke, baik. Kita tukeran lagi. Oke. Nah, sekarang alasan-alasan kenapa kamu boleh melakukan itu, hal tersebut. Ngelakuin apa ya? Nggak tahu, nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kan itu buruk semua. Masya Allah. Oke, baik. Ya, berarti kita sudahi permainan ini ya, karena memang ternyata tidak ada yang bisa diambil manfaatnya dari semua itu, betul nggak? Tadi kan Rama sendiri yang mengungkapkan ke Bu Irma bahwa kenapa itu tidak boleh dilakukan ya, karena efeknya ya seperti ini yang sekarang Rama rasakan ya, dijauhin, diomongin, akhirnya teman-teman yang lain ikut menjauhin juga. Dan kamu merasa nggak sih teman-teman kelas itu kayaknya lagi, yang Bu Irma lihat ya, sekarang menjauhin kamu, merasa? Kalau menurut saya sih mungkin itu karena Iya, sebel. mungkin itu ini apa namanya, bikin grup kelas tapi tanpa ada saya. Oh ada. Tapi jadi selalu Pak Yoyo yang main-main ya. Soalnya kan kita kan ada bikin grup kelas tanpa Pak Yoyo, tapi itu isinya kayak tanpa Nabila, Kirana, ya circle-circle Nabila kecuali Yorka, Reno. Itu masuk Enggak. Yorka Reno sama Yorka masuk kan? Yorka Reno masuk. Oke, terus yang nggak masuk di situ Ya akhir-akhir Nabila gitu masuk. kamu Masuk. masuk. Terus mungkin mereka bikin lagi sama kayak yang tadi, cuman bedanya saya nggak dimasukin. Alasannya kenapa nggak masukin teman-teman yang lain?
nggak nyaman? Ya mungkin karena itu tadi. Terus juga kan teman-temannya si Raka ya gitulah kayak apa ngebercandain mulu. Kakak juga sama ya, bercandanya begitu juga. Oke, tapi sekarang kita fokus dulu di bahasan hari ini, yaitu tentang Rama. Nah, itu adalah efek-efek dari hal-hal yang sudah kita perbuat. Makanya Bu Irma inginnya Bu Irma, tujuan dari ini, kenapa ada empty chair ini, agar pikiran Rama terbuka nih, bahwa ternyata nggak ada kan manfaat dari hal-hal tersebut. Yang ada malah hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, itu datangnya bukan dari mulutnya Bu Irma, hal itu diungkapkan dari mulutnya Rama langsung. Jadi semoga kedepannya kita sama-sama bisa upgrade diri. Tadi benar yang Rama bilang, bisa upgrade diri, bisa perbaiki diri gitu, dan kita sama-sama cari solusi apa aja sih faktor-faktor yang harus kita lakukan agar kita memperluas pertemanan. Dan siapa tahu nanti sama Naya bisa berteman kembali kan. Kayaknya kamu tuh sayang banget soalnya sama Naya tuh, karena itu sahabat kamu banget dari SD kan, sayang kan. Bu Irma tuh sayang mau sama Rama, makanya Bu Irma memperhatikan Rama. Makanya hari ini Bu Irma bicara sama Rama ini, karena ini bentuk sayang Bu Irma sama Rama. Bu Irma pengen anak-anak di sini semuanya udah permasalahan yang ada itu bisa selesai dengan baik-baik, bukan dengan cara menjauh, nggak temenan lagi gitu. Kayak hari ini kita sama-sama cari solusinya gimana. Saya pengen itu kayak dulu lagi waktu naik atas mau kuliah sebelahan sama saya sampai dimarahin Pak Yoyo, kita sebelahan dulu. Terus itu Memang gitu sebenarnya. Sampai diomelin rumahnya yuk karena bareng mulu gitu ya. Insya Allah kamu mau kan memperbaiki diri, mau Bu Irma ini sifatnya hanya membantu, tapi yang akhirnya berubah atau tidak berubah itu harus dari dalam dirinya Rama sendiri ya. Bu Irma yakin ini jadi pelajaran banget buat Rama, untuk kedepannya kita bisa sama-sama lebih baik lagi. Ya. Insya Allah Bu Irma bantu ngomong sama Naya ya. ingin dipeluk lagi sama Naya, tapi Nayanya tuh peluknya nggak terpaksa. Pengen Naya kayak itu dulu lagi. Naya dulu sering meluk Rama. Kenapa kamu bisa sesayang itu sama Naya? Karena dia selalu ada buat Naya. Buat Rama. Kalau Rama sedih, Rama butuh tempat cerita, dari zaman SD itu Naya ada.
Nah ya, Rara. Kayaknya Rara yang di Inggris ya? Rara, tujuh C. Salah. Oke, 7C. Soalnya nanti seiring berjalannya waktu, kalian bertambah usia, bisa sama-sama lebih dewasa lagi pikirannya, bisa lebih terbuka, sudut pandang, cara berpikir, segala macam. Gitu. Ya, kita sama-sama upgrade diri. Love you, Rama. Karena waktunya sudah cepat berlalu. Waktunya sudah 23 menit. Sudah lebih dari perjanjian kita, gitu ya. Semoga ini pertemuan pertama ya. Nanti insya Allah akan ada pertemuan selanjutnya. Nanti kita membahas bagaimana cara mengembalikan keharmonisan, ya, mengembalikan keharmonisan dalam persahabatan. Oke, terima kasih Rama. Rama kalau mau nangis, nggak tahu nangisnya di mana, harus di mana, di sini aja. Bu Irma akan membuka pintu lebar-lebar untuk ya. Oke, terima kasih Rama. Kita tutup dengan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.